Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kenalin aku Reva. Di video ini aku mau bahas tentang topik digital day, yang dimana topik ini tuh penting banget loh untuk anak muda seperti Gen Z. Sebelumnya aku mau tanya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa capek padahal kalian tuh cuma scroll, atau kalian merasa hidup orang lain tuh lebih mulus gitu daripada hidup kita yang sering ada tantangannya? Nah, kalau iya, itu artinya kalian udah ngerasain efek langsung dari era konten tanpa batas. Nah, di Indonesia sendiri, rata-rata anak muda menghabiskan lebih dari 8 jam sehari di dunia digital, dan itu baru yang tercatat. Pertanyaannya, apa manfaat nyata yang kita dapat dari semua waktu itu? Apakah benar kita jadi lebih terhubung, atau sebenarnya kita jadi makin jauh dari diri sendiri? Nah, jadi jelas banget kan kenapa topik ini tuh penting banget untuk kita bahas sebagai anak muda yang tidak lepas dari yang namanya dunia digital. Di era konten tanpa batas, kesehatan mental kita itu paling rentan karena otak terus dipaksa memproses informasi, membandingkan diri sendiri, dan juga merespon pasangan yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Nah, itulah mengapa sebabnya digital day ini menjadi fondasi penting untuk generasi muda agar kita tuh tidak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga stabil dalam emosional. Anak muda seperti kita ini perlu sadar bahwa kesehatan mental itu bukan rusak karena teknologi, tapi karena cara kita menggunakannya. Maka dari itu, kita harus mulai mengambil alih kendali dengan langkah konkret. Nah, dimulai dengan mengatur batasan digital seperti mengurangi paparan konten yang memicu kecemasan, memilih sumber informasi yang memberikan manfaat dan nilai, bukan tekanan, serta membangun kebiasaan kecil seperti jeda tanpa layar untuk memberi ruang untuk pikiran kita. Nah, langkah-langkah sederhana ini membuat kita itu lebih mampu mengelola emosi, meningkatkan fokus belajar atau bekerja, menjaga pola tidur, dan menciptakan hubungan sosial yang lebih sehat tanpa harus tenggelam dalam arus informasi yang menguras energi dan mental kita setiap hari. Jadi kesimpulannya, digital well-being ini bukan soal menjauhi teknologi, tetapi tentang bagaimana kita belajar memegang kendali di tengah derasnya konten yang mencoba mengambil perhatian kita setiap detik. Kita adalah generasi yang tumbuh bersama internet, maka dari itu kita juga harus jadi generasi yang paling bijak menggunakannya. Jika kita mampu mengatur apa yang masuk ke pikiran kita, maka kita juga mampu menentukan arah hidup kita sendiri. Jaga layar tetap menyala, tapi pastikan mental kita tetap terang. Cukup sekian topik hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.